Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita akan bahas sekarang logika barokna haulahu. Logika barokna haulahu. Saudara, kita mengenal barisan bilangan 1, akar 2, akar 5, akar 10, akar 17, dan seterusnya hingga akar 1 tambah n kuadrat. Nah, barisan ini disebut juga barisan RAA, reduksi ad absurdum, barisan kontradiksi. Nah, kita tahu dalil logikanya adalah P senilai dengan tidak P maka Q dan tidak Q. Nah, yang membuat kontradiksinya itu adalah Q dan tidak Q sebagai implikasi logis dari pemisalan tidak P atau bukan P. Yang mau dibuktikan adalah P, karena P tidak bisa dibuktikan secara langsung. Baik, bagaimana kelanjutnya? Kita simak. Nah, saudara, setelah menyimak, kita dapatkan soal 1, mengapa disebut barisan RAA? Sebab akar 2 hanya dapat dibuktikan secara tidak langsung. Nah, membuktikan tidak langsungnya, saudara bisa bercoret-coret bahwa akar 2 tidak boleh dinyatakan dengan bentuk pecahan A per B. Nanti dimisalkan akar 2 sama dengan A per B. Nanti diolah, saudara akan mendapatkan kontradiksi. Nah, kontradiksinya itulah yang menyebabkan implikasi logis menjadi sah. Sehingga akar 2 memang irasional. Demikian, saudara. Mengapa akar 17 membangun dasar logika barokna haulahu? Sebab akar 17 hanya dapat dibuktikan dengan RAA. Dari mana logika itu? Nah, saudara, akar 17 ini diambil dari Quran surat 17 ayat 1.
Di sana ada klausa barokna haulahu. Diartikan sini kami berkahi sekelilingnya. Nah, seperti apa logika barokna haulahu ini dalam tayangan yang saya buat sebagai matematika diri kita. Kita ikuti lanjutannya. Soal 3. Untuk apa akar 17 membangun dasar logika barokna haulahu? Berikan penjelasan secara matematika. Nah, saudara, jawabnya kira-kira tadi di dalam isi surat sudah ditunjukkan bahwa kami akan menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Nah, seperti apa tanda-tanda itu? Baik, kita simak saja jawabannya. Akar 17 merupakan bukti RAA, bukti tak langsung. Allah memperlihatkan sebagian tanda-tandanya pada bilangan irasional. 1, akar 2, akar 5, akar 10, akar 17, dan seterusnya hingga akar 1 tambah n kuadrat. Sulit membuktikan bukti langsungnya. Nah, sebagai kemudahan kita buktikan tidak langsung, cukup dengan 5 unsur perilaku RAA, mulai dari 1, akar 2, akar 5, akar 10, akar 17, dengan membuat konstruksi dasar, cukup dengan 1, akar 2, menggunakan logika biang. Nah, bagaimana logika biang untuk membuat konstruksi dasar ini? Kita ikuti soal 4. Nah, pada soal 4 kita diminta untuk menunjukkan pasangan 1, akar 2 jadi konstruksi. Nah, konstruksi ini bisa dibuat atau diminta sini menggunakan logika biang. Logika biang sudah kita ketahui, yaitu akar 2 dijadikan sebagai 1,14. Telah disajikan dalam tayangan terdahulu. Dan logika biang, logika yang lainnya yaitu logika ayah, logika Bung Karno, serta logika ibu sudah kita ketahui. Nah, bagaimana jawabannya menggunakan logika biang untuk membuat konstruksi 1, akar 2 membentuk barisan. Lanjutannya yaitu akar 5, akar 10, akar 17 menjadi konstruksi bilangan yang hanya dapat digambar secara langsung, karena pembuktian tidak langsungnya harus menggunakan RAA. Baik, kita simak jawabannya. Saudara, 1 sama dengan akar dari 1 tambah 0 kuadrat. 0 menyatakan off, 1 menyatakan on. Pasangan 1, akar 2 pada ruang O, A, R, A komplement akan mengembang menjadi barisan 1, akar 2, akar 5, akar 10, akar 17.
Nah, bagaimana konstruksinya? Kita simak berikutnya. Satu akar 2. Nah, itulah saudara konstruksi dasar 1 akar 2. Nah, saudara, logika biang dapat menunjukkan bukti langsung menggunakan akar 2 sama dengan 1,14 dengan skala 1:5 bisa menampilkan konstruksi barisan 1, akar 2, akar 5, akar 10, akar 17 yang cukup teliti, lumayan untuk memahami bilangan irasional yang pembuktiannya menggunakan RAA. Nah, bukti langsung ini bisa dibayangkan kalau menggunakan logika Bung Karno. Ketelitiannya seperti apa? Nah, namun begitu, ini cukup untuk menunjukkan kebesaran Allah terhadap bangsa ini yang menggunakan atau yang membuat program akar 2. Nah, untuk selanjutnya kita simak lebih lanjut. Nah, saudara, inilah konstruksi bukti langsung dengan menggunakan akar 2 sama dengan 1,14 dalam skala 1:2.
konstruksi dibuat agar barisan menjadi ada dalam sumbu mendatar 1, akar 2, akar 5, akar 10, akar 17. Dibantu dengan membuat lingkaran yang berjari-jari 1, berjari-jari akar 2, berjari-jari akar 5, berjari-jari akar 10, dan berjari-jari akar 17. Bukti langsung ini lumayan cukup akurat menggunakan logika biang. Hanya pendekatan tentu, dan bisa melihat ruang O, A, R, A komplement, mendapatkan hitungan OR akar 34. Bagaimana lanjutnya? Simak lebih lanjut. Logika ibu tentang akar 2 yaitu tidak boleh sama dengan A per B. Karena logika ibu itu adalah matematika sebagai ibu ilmu pengetahuan, hanya sebagai olah cipta saja, tanpa olah rasa, yang membuat orang-orang kita, khususnya orang Indonesia, kurang menyenangi matematika. Nah, kira-kira logika ibu seperti itulah adanya. Untuk logika Bung Karno dan logika ayah, selain bukti RAA, disertai juga oleh perilaku olah rasa. Nah, gelombang yang dirasakan pada hubungan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 17 ini adalah gelombang bioelektromagnet dipasangkan dengan nilai angka 4, yaitu sebagai ekspresi bahwa akar 17 sama dengan akar 1 tambah 4 kuadrat. Nah, angka 4 ini menunjuk kepada matriks 04. Telah diketahui bahwa matriks ini adalah matriks kehadiran atau matriks adjasensi yang menghubungkan diri kita kepada 5 pasang nama Allah dalam surat Al-Fatihah atau Quran surah 1 ayat 1 sampai 7. Bagaimana? Yaitu menjalankan 17 rakaat sholat wajib. Subuh 4 kali sujud, duhur 8 kali sujud, asar 8 kali sujud, maghrib 6 kali sujud, dan isya 8 kali sujud. Nah, kalau dijumlahkan hasilnya adalah 34 sujud. Nah, angka 34 dan 17 ada hubungannya nanti pada pembentukan garis hubung. Olah cipta sama dengan olah rasa, atau Y sama dengan X. Kalau menggunakan dalil Pitagoras bahwa akar dari 17 dikuadratkan, akar 17 dikuadratkan itu 17, ditambah akar 17 dikuadratkan juga 17, jadi 17 tambah 17, 34, tapi itu di dalam akar yang meliputi bilangan irasional. Dan tetap pembuktiannya harus menggunakan
RAA. Nah, perilaku sholat itulah perilaku RAA untuk mewujudkan angka 17 dan angka 34. Nah, nanti jawaban lebih lanjut bisa kita carikan dalil Qur'annya. Soal 6, hitunglah panjang OR pada ruang OA-RA komplement pada jawaban soal 4 dengan logika Bung Karno dan logika Ayah. Berikan penafsirannya. Nah, saudara, ternyata logika Bung Karno dan logika Ayah itu pada garis OR, dan panjang garis OR kita hitung adalah akar 34. Ini pada ruang OA-RA komplement. Nah, sekarang ditemukan dalil Qur'annya, ternyata akar 34 merupakan bukti RAA, bukti tidak langsung. Nah, bukti langsungnya berarti kita mengisi jumlah sujud sebanyak 34 pada 5 sholat wajib. Nah, ini baru diungkap. Mungkin orang lain ada yang mengungkap. Itulah hakikat dari belajar matematika. Logika Bung Karno inilah bisa mengungkapnya. Nah, bila Anda tidak mau bersujud, berarti Anda sekelompok dengan golongan iblis. Nah, untuk itu, mari kita tegakkan 4 logika dalam diri kita, menjadi matematika diri kita. Perilaku kita itu adalah perilaku sholat itu. Soal 7, logika apa seperti pada gambar? Nah, saudara, apakah kita bangsa Indonesia masih dalam mitos? Atau apakah kita sudah punya 4 logika? Logika biang, logika ibu, logika ayah, dan logika Bung Karno. Kita ingat pesan Bung Karno, beri 10 pemuda, niscaya mengguncang dunia. Kita sudah menunjukkan Bung Karno secara matematika pada garis lurus untuk mendapatkan angka akar 34.
isinya adalah 34 sujud dalam 5 sholat wajib. Sujud dalam mendirikan sholat. Sholat kita, perilaku kita sehari-hari. Akhirnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Lanjutkanlah saudara untuk menyimak tayangan ini sampai selesai. Semoga Allah memberikan petunjuk dan kita senantiasa dekat kepadanya, bahkan selalu dalam tindakan sehari-hari Allah bersama kita. Amin.